Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan input transaksi di tanggal 18 ya, di tanggal 18. Untuk soalnya coba kita lihat dulu. Perusahaan menerima informasi dari PT Sintra Furniture. Jadi perusahaan menerima informasi dari PT Sintra Furniture atas nomor rekening berikut ini ya. Bank Mandiri 918818 atas nama PT Sintra Furniture. Dengan informasi ini, manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut. Jadi perusahaan mencatat nomor rekening tersebut ya. Perusahaan mencatat nomor rekening tersebut ke dalam Accurate Online. Nah, berarti tugas kita adalah untuk mencatat nomor rekening tersebut. Caranya adalah dengan melalui fitur pembelian terus pemasok. Oke, kita buka dulu Accurate-nya ya. Accurate.id, terus kita pilih database-nya. Oke, sambil kita tunggu. Kenapa kok lama? Mungkin sinyalnya yang kurang maksimal ini. Setelah kita buka, kita tutup ya. Bisa kita tutup jendela untuk berita. Nah, kalau kita cek di dashboardnya ya, teman-teman kemarin banyak yang tanya, Pak ini kok nggak sama Pak, ini kok nggak sama ya. Jadi itu angka di dashboard ini itu sesuai dengan tanggal transaksi yang sudah dikerjakan. Jadi antar teman dengan saya pun itu mungkin berbeda karena saya sudah mengerjakan mungkin di tanggal-tanggal setelahnya ya. Dan teman-teman antar teman baru tanggal 10, yang satu tanggal 11, nah tanggal 12, otomatis di sini informasinya akan berbeda ya. Tidak harus sama. Kalau yang ini, yang terpenting nanti ketika kita cek di laporannya lewat laporan neraca industri kontrol ya. Terus kalau kita mau cek kasnya, berarti kita masuk kas dan bank ya. Kas dan bank ya. Itu harus sama di dalam tanggal yang sudah ditentukan, itu harus sama. Akan tetapi untuk informasi di sini tidak harus sama ya. Oke, kita inputkan transaksi tanggal 18, yaitu kita melakukan pencatatan nomor rekening ya, melalui fitur pembelian, terus pemasok. Nah ini pemasok ya, kita klik. Oke, kategorinya kita sesuaikan. Nah ini kategori ya. Ini itu kita mau mencatat nomor rekening. Berarti sebetulnya banknya sudah ada, tapi nomor rekeningnya belum tercatat ya. Kita pilih di daftar list ini. Daftar list ini. Hijau ini ya. Kita klik, terus kita pilih
Ya, pemasoknya dari PT Sintra Furniture. PT Sintra Furniture, ya ini kita klik, kita pilih dulu dari daftar ya, list hijau. Terus kita pilih PT Sintra Furniture. Nah, sudah masuk PT Sintra Furniture-nya ya. Terus kita pilih pembelian ya, pembelian. Untuk informasi umumnya nggak usah kita rubah, kita bisa langsung masuk ke pembelian ya. Pembelian, di sana ada rekeningnya ya, rekening bank. Kita tambahkan, klik tambah. Nah, terus kita isi nama banknya, kita cari Bank Mandiri. Bank Mandiri. Nomor rekeningnya kita tulis 918 Oke, coba kita spasi ya. 918 spasi 818 17 enggak usah kita spasi, nggak apa-apa. Atas namanya PT Sintra Furniture. PT Sintra Furniture. Ya, PT Sintra Furniture. Oke. Terus kita lanjut. Nah, sekarang sudah masuk PT Sintra Furniture pembelian ya. Nomor rekening atas nama PT Sintra Furniture sudah masuk ya. Banknya Bank Mandiri. Nah, selanjutnya terus kita klik simpan. Oke, pemasok PT Sintra Furniture berhasil disimpan. Nah, untuk transaksi tanggal 18 sudah selesai. Kita bisa tutup. Kita lanjutkan transaksi tanggal 19. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Sintra Furniture untuk nomor faktur SF161287 sebesar 10 juta. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri IDR PT Sintra Furniture ya. PT Sintra Furniture. Maka kita masuk pada fitur pembelian, terus pembayaran pembelian. Nah, jadi di sini perusahaan melakukan pelunasan. Oke, kita masuk accurate-nya, masuk pada fitur pembelian ya. Terus pembayaran pembelian. Pembayaran kita isi ya, pembayaran kemana? Ke PT Sintra Furniture. Kita pilih PT Sintra Furniture. Banknya pakai Bank Mandiri IDR. Mandiri IDR, Bank Mandiri IDR ya. Terus metode bayarnya dengan cara transfer ke rekening ya. Transfer bank, kita pilih transfer bank. Ke rekening Bank Mandiri IDR PT Sintra Furniture ya. Terus tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 19 Januari 2019. Nah, di sini untuk Bank Mandiri kita pilih ya transfer banknya melalui Bank Mandiri yang sudah kita input tadi ya, PT atas nama PT Sintra Furniture. Kita pilih, terus kita ambil. Karena ini sudah ada kaitannya dengan transaksi tanggal sebelumnya, maka langsung bisa kita ambil. Kita klik ambil. Pelunasannya itu ditujukan ke nomor faktur SF161287 seperti di soal ya. SF161287. Maka kita pilih yang SF161287 yang Sintra, nggak usah kita centang. Terus kita klik lanjut. Oke. Nah, sehingga di sana akan muncul tagihan pembayarannya yaitu sebesar 8.150.000
Rp150.000 ya. 8.150.000 rupiah. Akan tetapi di soal itu sebesar 10 juta. Nah, kenapa ini bisa berbeda? Saya jelaskan, ini soalnya yang salah ya, soalnya yang salah. Ini sebetulnya 8.150.000 rupiah. Saya ulang lagi, ini soalnya yang salah. Soalnya yang salah. Soal yang betul adalah sebesar 8.150.000 rupiah. Maka dari itu kita langsung bisa klik hitung nilai pembayaran. Ya, kita refresh, hitung nilai pembayaran. Pembayarannya 8.150.000 rupiah. Oke, setelah itu bisa kita klik simpan. Pembayaran pembelian berhasil disimpan. Ya. Sekarang boleh kita tutup. Dan kita lanjutkan transaksi tanggal 21. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut ya. Nama barangnya meja bundar, kuantitasnya 20, harganya Rp100.000. Nah, di sini perusahaan melakukan pembelian secara tunai, berarti di sana itu kita harus input transaksinya yang pertama, terus yang kedua kita terus lakukan pembayaran ya, karena secara tunai, nggak hanya input faktur ya, tapi kita input faktur dulu terus kita lakukan pembayaran. Pembayaran melalui Bank Mandiri IDR ya, barang dimasukkan ke gudang depan, nomor fakturnya 12667. Maka kita masuk pada fitur pembelian terus faktur pembelian ya. Oke, kita masuk pada fitur pembelian terus menu faktur pembelian. Oke. Kita pilih pemasoknya. Pemasoknya yaitu pemasok umum ya. Pemasok umum. Tanggalnya tanggal 21 Januari 2019 ya. Nomor fakturnya 12667 ya. 12667 ya. Nah, sekarang kita cari dari barang dan jasanya ya. Kita cari yang dibeli yaitu meja bundar. Kita pilih meja bundar. Nah, kuantitasnya kita sesuaikan di soal yaitu 20. Harganya Rp100.000. Oke. Termasuk PPN, gudangnya gudang depan ya, pastikan di sini sudah gudang depan sesuai dengan yang ada di soal. Terus bisa kita klik lanjut. Gudang depan sudah, terus harganya sudah masuk. Sekarang kita langsung proses pembayaran ya. Hanya satu yang dibeli, meja bundar, sudah kita inputkan. Terus kita langsung klik pembayaran ya. Proses, menu proses, terus pembayaran. Karena pembeliannya secara tunai. Banknya melalui, kita isi Bank Mandiri IDR sesuai yang ada di soal. Metode pembayarannya dengan cara transfer ya, transfer ke Bank Mandiri IDR ya. Oke. Tanggal bayarnya disesuaikan dengan tanggal transaksi, tanggal 21 Januari 2019. Oke. Di sini sudah ada fakturnya ya, sebesar Rp2.200.000. Oke. Setelah itu kita klik refresh ya, hitung nilai pembayarannya.
Di sini pembayarannya sebesar Rp2.200.000. Maka kita refresh nilai pembayaran, pastikan di sini muncul nilai pembayarannya Rp2.200.000. Oke. Setelah itu kita simpan karena tidak ada informasi lainnya yang perlu kita ya, terkait dengan pembayaran. Diskon juga tidak ada ya. Diskon juga tidak ada. Simpan. Oke. Berhasil disimpan, kita bisa tutup jendelanya untuk pembayaran pembelian. Faktur pembelian juga langsung bisa kita tutup ya. Kita masuk pada transaksi tanggal 22. Perusahaan membuat PO kepada PT Sintra Furnitur dengan detailnya. PO itu purchase order ya, atau pesanan pembelian ya. Jadi perusahaan hanya melakukan pesanan pembelian. Ya. Yang dipesannya itu meja bundar sama kursi santai dengan kuantitas dan harga yang sesuai yang ada di soal ya. Terus tanggal yang diharapkan tanggal 23 Januari. Atas pembelian ini perusahaan memberikan DP. Ya, berarti ada DP-nya. Sebesar 2 juta. DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri IDR. Nah, oke. Berarti kita masuk pada menu pembelian terus pesanan pembelian. Ya. Langkah kita yaitu yang pertama kita inputkan nama barangnya dulu, yang pertama. Terus setelah itu kita lakukan pembayaran dengan DP, ya. Kita proses berarti nanti kita proses terus uang muka. Setelah itu kita proses lagi pembayaran ya. Pembayaran DP-nya itu berarti ya. Jadi proses uang muka terus proses pembayaran. Ada 3 langkah. Yang pertama kita input transaksinya. Terus kita proses uang muka, terus proses pembayaran. Yang ketiga proses pembayaran. Ada 3 langkah. Baik, kita lanjutkan inputnya. Melalui fitur pembelian, terus pesanan pembelian. Pesanan pembelian. Selanjutnya kita pilih pemasoknya, yaitu PT Sintra Furnitur. Kita pilih tanggalnya tanggal 22 Januari 2019. Oke. Kita cari barang yang mau dibeli, yang mau dipesan ya, maaf. Yaitu meja bundar. Pertama meja bundar. Kuantitasnya kita rubah menjadi 20. Harganya Rp95.000. Oke. Kita klik sembarang tempat. Bisa. Sehingga totalnya menjadi Rp1.900.000 ya. Kita lanjut. Setelah meja bundar, selanjutnya kita pilih barang yang kedua, yaitu barang namanya kursi santai. Kursi santai, kita pilih kursi santai. Kita masukkan kuantitasnya 30, harganya Rp98.000 ya. Kita klik sembarang tempat bisa, sehingga muncul total harganya Rp2.940.000. Setelah muncul total harganya bisa kita klik lanjut. Nah, sekarang kita sudah menginputkan nama barang yang akan dipesan ya. Langkah kedua ya, ada informasi lagi. Tanggal diharapkan dapat diterima tanggal 23 Januari ya. Tanggal 23 Januari. Maka kita masuk ke fitur info lainnya. Ini. Ya, menu info lainnya, info lainnya ya. Tanggal pengirimannya kita rubah menjadi tanggal 23 Januari 2019. Oke. 23 Januari 2019. Pengirimannya apakah menggunakan mobil box? Tidak ada informasi, maka nggak usah kita isi. Nggak usah kita isi ya. Nggak usah kita isi. Kita masuk ke
rincian barang kembali. Oke. Terus kita bisa langsung proses DP-nya. Proses DP-nya. Ya, bisa kita masuk ke proses ya. Proses terus uang muka. Uang muka. Ya, uang muka kita masuk. Ini langkah yang kedua ya. Kita proses DP-nya atau uang mukanya. Pemasoknya PT Sinta Furnitur, tanggalnya kita sesuaikan tanggal 22 Januari 2019. Oke. Untuk nomor fakturnya di sini tidak ada informasi, ya, nggak usah kita isi. Oke. Nah, di sini yang penting, uang mukanya tidak 5.324.000, tapi berapa? Sesuai yang ada di soal. Uang mukanya 2 juta, maka kita ganti, bisa kita ketik ya. 2 juta di sini. Saya ulang, ketik 2 juta. Oke. Termasuk kena pajak, yes, ya. Oke, sudah. Untuk proses uang mukanya sudah kita proses ya, sampai sini saja. Karena nggak ada informasi lainnya terkait dengan DP ya, atau uang muka. Hanya menginformasikan bahwasanya uang mukanya 2 juta rupiah. Nah, sekarang yang ketiga adalah DP dibayarkan melalui transfer bank. Maka kita proses lagi. Ya, kita proses lagi. Ini langkah yang ketiga, proses pembayaran. Nah, di sini ada silakan perbaiki permasalahan berikut ini. Nomor faktur harus diisi. Oke. Karena nomor faktur ini tidak ada informasinya di soal. Ya. Di soal ini tidak ada informasi terkait dengan nomor faktur. Bisa kita ketik 234 atau faktornya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita ketik saja 1, 2, 3, 4 sebagai sampel ya. Terus proses pembayaran. Proses pembayaran. Nah, sekarang kita sudah masuk pada fitur pembayaran pembelian ya. Atas apa? Atas DP tadi ya. Nah, sekarang kita masukkan banknya Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya melalui transfer ya. Kita pilih transfer. Tanggalnya jangan lupa tanggal bayarnya tanggal transaksi ya, tanggal 22 Januari 2019. Oke. Baik, terus DP dibayarkan melalui Bank Mandiri IDR sebesar 2 juta. Maka kita ketik ya. Atau kita pilih ini, kita pilih metode bayarnya. Coba kita cek. Nah, ini kita bayarnya kita rubah menjadi 2 juta rupiah. Bisa kita klik lanjut. Nah, kita klik lanjut. Jadi kita pilih dulu ya. Karena DP-nya 2 juta, maka kita klik 2 juta di sini, kita isikan bayarnya 2 juta, terus kita klik lanjut. Terus kita refresh, itu nilai pembayaran. Nah, sudah. Setelah kita masukkan nilai pembayarannya, ya, bisa kita simpan. Pembayarannya sudah berhasil disimpan. Oke, kita cek ya, bisa kita cek ya pembayaran pembelian dengan daftar list PT Sinta Furnitur sebanyak 2 juta rupiah ya, karena pembayarannya hanya DP-nya ya. Nah, DP.
2 juta rupiah. Enggak secara lunas, tidak. Sekarang kita masuk di transaksi tanggal 23. Bisa kita tutup. Kita tutup pesanan pembelian. Ya, kita masuk di transaksi tanggal 23. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sintra Furnitur pada tanggal 22 Januari 2019. Namun barang yang diterima hanya sebagian ya. Jadi di sini perusahaan menerima barang yang dipesan pada tanggal 22 Januari. Oke, kita masuk pada fitur pembelian terus penerimaan barang. Menu pembelian. Fitur pembelian terus penerimaan barang ya, penerimaan barang. Oke. Kita isikan terima dari mana ya, dari PT Sintra Furnitur. Oke. Kita pilih. Masih proses mungkin sinyalnya ya. Tanggalnya tanggal 23 Januari 2019 kita isikan. Oke. Terus karena ini kita menerima barang yang dipesan, berarti sudah ada proses pemesanan ya. Di tanggal kita bisa langsung ambil pesanan ya. Kita pilih pesanan di sini. Oke. Nomornya belum kita isi ya, nomor jalannya ya. Oke. Kita isikan nomor terimanya yaitu sesuai yang ada di soal. Saya kelupaan 6675. Saya diingatkan ya sama Accurate ya, suruh mengisi nomor surat jalannya 6675. Oke, bisa kita langsung klik ambil. Terus pesanan. Kita pilih pesanannya, yaitu pesanan pada tanggal 22. Nah, tanggal 22 kita pilih. Oke. Yang diterima adalah meja bundar saja ya. Tanggal 23 itu yang ada di soal. Yang diterima itu sebagian. Nama barangnya meja bundar ya, hanya sebagian saja ya. Kenapa sebagian? Karena tanggal 22 itu kita membeli pesannya itu dua sebetulnya. Meja bundar sama kursi santai. Tapi tanggal 23 pada saat ini yang diterima itu adalah hanya sebagian, yaitu meja bundar saja. Maka kita pilih meja bundar saja. Yang kursi santai kita buang centangnya. Meja bundar saja. Kita klik lanjut. Nah, selanjutnya ada informasi bahwasanya gudangnya ditaruh di gudang depan. Kita pastikan dulu, bisa kita cek, kita klik ya di sini. Nah, kita pastikan bahwasanya sudah masuk pada gudang depan. Ya, kalau sudah betul, bisa kita klik lanjut. Ya, kita hanya cek saja. Terus kita ada informasi lainnya. Sesuai di soal, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Maka kita masuk pada fitur info lainnya. Ya. Tanggal kirimnya tanggal 23 Januari 2019 sudah betul. Pengirimannya dengan mobil box. Kita pilih mobil box. Cari mobil box. Setelah kita isi, kita masuk lagi ke rincian barangnya. Mobil box sudah kita isi, nomor fakturnya, nomor terimanya sudah ada. Kalau sudah, bisa langsung kita simpan. Ya, ini adalah faktur penerimaan barang. Kita sudah selesai untuk transaksi tanggal 23, bisa langsung kita simpan. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 24. Kita bisa tutup. Tanggal 24. Perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT Sintra Furnitur ya pada tanggal 22. Nah, sekarang sisanya ya. Tadi itu
Yang pertama meja bundar sudah kita terima, sekarang ganti kursi santai. Langkahnya sama, yaitu pembelian terus penerimaan barang. Oke, kita masuk pada fitur pembelian terus penerimaan barang. Oke. Kita pilih terimanya, dari pemasoknya siapa? PT Sintra Furnitur. Tanggal diterimanya tanggal 24 Januari 2019. Kita ketik ya. Nomor terimanya 6690. 6690 ya. Terus kita bisa langsung pilih ambil ya barangnya, ambil pesanan. Saya ulang lagi. Karena ini berkaitan dengan transaksi tanggal 22, yaitu barang yang sudah kita pesan ya. Sekarang kita menerimanya, maka kita bisa langsung pilih ambil pesanan. Ya, kita pilih pesanannya. Nah, PO 2019-01 pada tanggal 22 Januari ya. Kita pilih. Nah, otomatis di sana tinggal satu ya, kursi santai. Karena meja bundarnya tadi sudah kita terima di tanggal 23. Nah, setelah tercentang ya, kita pilih lanjut. Kita pastikan bahwasanya gudangnya gudang depan sesuai informasinya ya. Ini sudah ada gudang depan. Kuantitasnya 30 sudah sesuai. Kita bisa klik lanjut. Terus ada informasi lainnya, yaitu pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box ya. Caranya sama, masuk pada info lainnya I ya. Tanggal kirimnya kita pastikan tanggal 24 ya. 24 bukan 23 tapi 24. 24 Januari 2019. Pengirimannya dengan menggunakan mobil box. Kita oke. Kita kembali lagi ke rincian barang, kita cek. Sepertinya sudah. Sekarang kita bisa klik simpan. Oke, penerimaan barang berhasil disimpan. Bisa kita tutup jendelanya ya. Terus kita lanjutkan transaksi tanggal 25. Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Sintra Furnitur ya. Pada tanggal 23 dan 24 dengan nomor faktur pembelian INV Sintra 123. Jadi di sini perusahaan menerima tagihan. Maka kita masuk pada fitur pembelian terus faktur pembelian. Oke, kita masuk ke accurate-nya. Menu pembelian terus faktur pembelian. Oke. Pemasoknya kita cari, yaitu PT Sintra Furnitur. Tanggalnya tanggal 25 ya, 25 Januari 2019. Nomor fakturnya INV Sintra, kita isi INV strip Sintra garing 123. Oke. Nah, kita menerima tagihan ya. Berarti kita bisa ambil terus penerimaan ya. Kita pilih ambil penerimaan ya. Karena kita menerima tagihan atas transaksi tanggal 23 dan 24. Maka di sini ya bisa langsung kita pilih ambil penerimaan. Kita pilih penerimaannya. Nah, ada tanggal 23 dan tanggal 24. Pastikan ada faktur di tanggal 23 dan 24. Kita pilih satu dulu yang 23 ya. Kita pilih secara berurutan. Tanggal 23 kita klik dulu. Nah, yaitu meja bundar. Kita klik lanjut. Atau langsung kita pilih lagi tanggal 24-nya. Tanggal 24 juga kita pilih satu-satu.
Nah, berarti ada meja bundar dan kursi santai. Setelah itu kita klik lanjut. Oke. Berarti kita sudah menginput penerimaan tagihan atas barang yang diterima tanggal 23 berupa meja bundar dan tanggal 24 berupa kursi santai. Ya, kursi santai. Oke, sudah. Tidak ada informasi lainnya terkait dengan transaksi tanggal 25 ya. Kita hanya menerima tagihan, terkait dengan info lainnya dan lain sebagainya tidak ada. Sudah, bisa kita klik simpan. Oke, kita klik simpan. Oke. Setelah berhasil disimpan, bisa kita tutup jendelanya. Kita masuk transaksi tanggal 26. Nah, ini. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Nah, ini seperti transaksi sebelumnya ya. Di tanggal berapa itu? Di tanggal infonya di tanggal, nah ini tanggal 14 ya. Sama, ini transaksi ini hampir sama 14, di mana perusahaan menerima faktur terlebih dahulu, menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirim setelahnya. Ya, sama seperti ketika kita membeli di Tokopedia, ya, Shopee, Marketplace lah ya. Ini sama, kita membayar dulu, baru barang akan diterima. Maka dari itu kita harus mengaktifkan fitur pembelian ya untuk tagihan di muka. Ya. Kita harus aktifkan dulu. Terus kita inputkan ya, pembeliannya, nama barangnya. Setelah itu kita bayar melalui cek Bank Mandiri. Berarti ada 3 langkah. Yang pertama kita mengaktifkan fitur tagihan di muka. Yang kedua kita inputkan barangnya, ya, pembelian barangnya. Terus yang ketiga kita proses bayar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Masuk pada fitur ini bisa ya. Aktifkan ya fitur tagihan di muka. Kita cek apakah sudah aktif atau belum. Pengaturan preferensi. Ya. Pengaturan preferensi. Terus pembelian. Fitur ya. Mari, fitur, masuk fitur. Pembelian. Nah, di sana sudah tercentang ya. Karena tanggal 14 sudah kita centang. Jadi untuk langkah pertama sudah selesai ya. Sebetulnya kita hanya mengecek ini apakah sudah tercentang ataukah belum. Bagi yang belum tercentang, berarti tanggal 14 ada yang salah. Karena tanggal 14 sudah kita centang ya. Maka kita bisa langsung tutup ya. Kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu kita masuk pada fitur pembelian ya. Pembelian, terus faktur pembelian. Pembelian, terus faktur pembelian. Oke, kita pilih faktur pembelian. Oke, sebelum kita input ya, kita cek dulu info lainnya. Nah, di sana tagihan di muka sudah ada menunya, tapi belum tercentang. Maka kita centang di sini, ya mendahului barang. Oke, ya mendahului barang. Terus kita masuk ke rincian barang. Jadi kita masuk ke info lainnya dulu ya, sebelum kita pilih pemasoknya, supaya nanti tidak terlupakan. Masuk info lainnya dulu, kita centang dulu, ya.
tanggal pengirimannya ini diganti menjadi tanggal 27 Januari 2019 ya. 27 Januari 2019 ya, tanggal pengiriman. Terus pengirimannya menggunakan mobil box, nggak ada keterangannya. Pajak, kena pajak atau enggak ini? Nggak usah kita centang dulu ya, nggak usah kita centang dulu karena sepertinya tidak ada informasi apakah barang ini termasuk barang kena pajak ataukah tidak ya. Oke, kita masuk di rincian barang. Pemasoknya kita pilih CV sumber kayu. Tanggalnya tanggal 26 Januari 2019. Nomor fakturnya sumber, kita ketik sumber garing 2019 strip 908 ya, 908. Oke. Oke, setelah kita isi nomor fakturnya, kita pilih barangnya ya. Barang mau apa barang yang dibeli ya. Yang pertama pembeliannya atas meja bundar, kita pilih meja bundar. Kita isi kuantitasnya 50 ya, harganya kita isi Rp110.000. Oke. Kita klik sebarang tempat di dalam jendela ini sehingga total harganya keluar ya. Ada Rp5.500.000, bisa kita klik lanjut. Lakukan hal yang sama untuk meja persegi dan meja kaca. Meja persegi kita pilih meja persegi ya, meja persegi kuantitasnya 50 ya, harganya Rp110.000. Kita jumlahkan, kita bisa klik lanjut. Terus kita inputkan lagi untuk kaca. Meja kaca, kita pilih meja kaca. Kuantitasnya 50 juga, akan tetapi harganya adalah Rp85.000 ya. Kita totalkan, terus kita klik lanjut ya. Jadi di sini kita sudah menginput nama barangnya ya. Ada informasi lagi bahwasanya sesuai di soal, perusahaan mendapatkan diskon faktur sebesar Rp1.250.000 ya. Diskon faktur sebesar Rp1.250.000. Nah, ini berarti kita ketik di sini ya. Kita ketik di sini diskonnya. Nah, ini untuk RP. Diskon itu ada dua jenis. Yang pertama mendapatkan diskon dalam bentuk rupiah ya, nominal. Kalau di sini di soal itu Rp1.250.000, bisa langsung kita ketik. Ada kalanya diskon itu persentase. Kalau persentase berarti kita klik ini, warna biru ini ya, persentase ini ya. Kita klik misalkan, terus kita tulis di persentasenya berapa. Ini kalau misalkan diskonnya berupa persentase. Akan tapi di sini diskonnya berupa nominal sebesar Rp1.250.000, maka bisa langsung kita ketik di sini Rp1.250.000 ya. Kita klik sembarang tempat sehingga nanti totalnya pasti akan berubah. Nah, totalnya menjadi 15 juta sekian ya. Kelihatan. Oke, langkah ketiganya setelah kita menginput nama barangnya, terus juga diskon fakturnya ya,
kita lakukan pembayaran dengan menggunakan cek mandiri ya. Oke, kita masuk pada accurate-nya, terus proses ya, proses pembayaran. Untuk melakukan pembayaran, menutup proses, sumber KAI sudah, banknya namanya Bank Mandiri IDR, kita pilih Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya dengan cek ya. Cek, kita pilih cek, kita isi nomor ceknya yaitu GR 7878. Tanggal bayarnya ini adalah tanggal transaksi tanggal 26 Januari 2019. Untuk tanggal ceknya ini adalah tanggal jatuh tempo ya. Kita ketik di sana tanggal 6 Februari 06/02/2019. Tanggal ceknya ini adalah tanggal jatuh tempo yang ada di soal. Tanggal bayarnya ini tanggal transaksi ya. Ini tanggal transaksi yang ada di soal, tanggal 26 Januari. Tanggal ceknya ini tanggal jatuh tempo. Oke. Bayarnya berapa? Nilai pembayarannya ya. Nilai pembayarannya sama di sini 15.400.000, maka bisa langsung kita klik hitung nilai pembayaran ya, atau gambar refresh seperti ini. Kita klik. Nah, sehingga muncul nilai pembayarannya, fakturnya juga sudah muncul ya. Oke, tidak ada lagi informasi yang perlu kita inputkan terkait dengan transaksi tanggal 26. Bisa langsung kita simpan. Baik, berhasil disimpan, kita klik atau kita tutup ya menu jendela pembayaran pembelian. Waktu pembelian juga bisa kita tutup. Sekarang kita masuk tanggal 27. Perusahaan menerima barang atas pembelian tanggal 26 ya. Tanggal 26 kita membayarnya, kita menerima fakturnya, tapi belum menerima barangnya. Sekarang tanggal 27 kita baru menerima barangnya ya. Maka kita proses melalui pembelian terus penerimaan barang. Kita masuk menu pembelian untuk transaksi tanggal 27. Terus penerimaan barang. Kita terima dari mana nih ya? Terima dari mana? Kita pilih CV sentra pun CV sumber ya. Sumber kayu ya. CV sumber kayu. Ya. Meskipun di tanggal 27 di sini tidak ada, kita terima dari mana ya? Akan tapi di sana ada keterangan menerima barang atas pembelian pada tanggal 26. Maka kita cek tanggal 26 itu kita melakukan pembelian kepada CV sumber kayu ya. Oke. Kita pilih terima dari CV sumber kayu. Oke. Tanggal 27 Januari 2019 ya. Nomor terimanya tidak ada informasi ya. Nah, sekarang kita langsung bisa pilih ambil ya. Karena kita sudah bayar, ini berkaitan ya. Kita bisa ambil terus tagihan di muka. Nah, ini pasti muncul tagihan di muka. Karena kita tanggal 26 sudah klik ya terlebih dahulu di info lainnya itu tadi ya. Maka ini akan muncul tagihan di muka. Kita klik pilih. Nah, ini nomor terima juga harus diisi ya. Oke. Kita pilih saja nomor terimanya. Menjadi nomor terima 2345 sekarang. 2345. Ya, kita ketik saja misal 2345 karena tidak ada informasi di soal ya. Kita bisa ambil terus tagihan di muka.
Kita pilih barangnya, tagihannya. Nah, sudah muncul tagihan tanggal 26. Terus kita lanjutkan ya. Kita bisa lanjut. Kita pastikan barangnya dimasukkan ke gudang depan ya. Jadi 3 barang ini kita masukkan ke gudang depan ya. Bisa kita pilih pensil ini. Kita klik ubah gudang. Maka kita pilih gudangnya, gudang depan. Arti dari pilih gudang ini adalah semua ubah gudang ini, semua barang yang kita pesan itu langsung diubah ke gudang depan ya, gudang depan semuanya. Nah, ini manfaat dari pensil ini ya, manfaat dari pensil ini. Ini kalau 3 pesanannya, kalau pembeliannya ya, kalau misalkan ratusan, nah maka bisa langsung kita pilih pensil ini supaya lebih mudah. Oke, kita sudah masukkan gudangnya. Sekarang ada informasi lainnya, yaitu pengiriman dilakukan dengan mobil box. Maka kita bisa masuk pada info lainnya. Tanggal kirimnya kita ganti tanggal 27 Januari 2019 ya. Pengirimannya dengan menggunakan mobil box. Oke, mobil box. Sudah. Kita kembali lagi ke rincian barang. Sepertinya sudah tidak ada info lagi yang ada di soal yang perlu kita input, sehingga kita bisa langsung klik simpan. Oke, penerimaan barang berhasil disimpan ya. Kita lanjut di transaksi tanggal 28. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi sebagai berikut ya. Jadi perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Barangnya kursi kaca ya. Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR. Ya. Ada perintah info yaitu buat item baru melalui persediaan. Nah, kenapa kita buat item baru? Karena ini merupakan barang baru. Ya. Item barang baru kursi kaca. Yang sudah kita input itu yang ada di daftar barang dan jasa itu meja kaca. Kursi kaca belum ada memang. Belum ada. Seingat saya belum ada. Jadi kita masukkan dulu kriteria barang ini ya. Melalui persediaan terus barang dan jasa. Oke, kita bisa masuk ya. Langkah pertama, sebelum itu saya jelaskan dulu. Jadi dalam tanggal 28 Januari ini berarti langkah kita ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buat item baru. Terus yang kedua kita input transaksinya. Ini ya. Kita masukkan item barangnya. Terus yang ketiga kita lakukan pembayaran. Ya, oke, langkah pertama yaitu kita buat item baru, penerimaan barang melalui persediaan. Ya, ini langkah pertamanya. Terus barang dan jasa. Oke, kita ada di menu umum ya. Sekarang masuk ke menu umum. Kategori barangnya adalah kursi ya, kita pilih kursi. Kode barangnya barang dan jasa. Nama barangnya namanya kursi kaca. Jenis barangnya persediaan. Satuannya PCS ya, kita pilih PCS. Oke, setelah di menu umum sudah kita isi ya, kita pilih penjualan atau pembelian ya, menu penjualan pembelian ya. Kita masukkan di sana harga satuannya sebesar Rp295.000. Pajaknya juga kita isi ya, PPN 10%. Oke. Setelah itu bisa kita klik simpan ya. Jadi menu langkah pertama kita masukkan item baru ya,
kita input item baru berupa kursi kaca ya, termasuk juga harganya di menu penjualan pembelian. Oke, ada pajaknya. Setelah itu bisa kita klik simpan. Langkah pertama berhasil kita lakukan. Langkah kedua yaitu kita input pembeliannya ya. Input pembeliannya secara tunai. Sekarang input pembeliannya. Masuk ke fitur pembelian, menu pembelian ya. Terus faktur pembelian. Pilih faktur pembelian. Oke, pemasoknya kita pilih dari pemasok umum ya. Kita pilih pemasok umum. Tanggalnya tanggal 28 Januari 2019. Nomor fakturnya 10023. Oke. 10023. Nah, sekarang kita pilih cari di sini karena ini pembelian baru, nama baru ya. Kita nggak bisa ambil. Ya, nggak ada kaitannya dengan transaksi-transaksi sebelumnya. Maka kita pilih nih, cari barang dan jasa. Kita pilih kursi kaca. Kursi kaca. Nah, ini sekarang sudah muncul di sini kursi kaca. Kita pilih. Ya. Kita pilih. Kuantitasnya kita isi 100. Harganya Rp72.000. Oke. Kita klik sembarang tempat sehingga total harganya muncul ya. Gudangnya ada informasi gudang diganti menjadi gudang depan. Nah, gudang depan. Barang dimasukkan ke gudang depan. Setelah kita ganti gudangnya, kita bisa klik lanjut. Oke. Kita klik lanjut. Ya. Setelah itu coba kita cek apakah ada sesuatu yang atau informasi yang perlu kita input ya. Untuk ini sepertinya sudah tidak ada. Kalau sudah ada berarti langkah kedua sudah kita lakukan ya. Sekarang kita langkah ketiga yaitu proses pembayaran. Nah, sekarang kita masuk proses pembayaran. Ini langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini kita lakukan pembayaran. Banknya melalui Bank Mandiri IDR. Kita pilih Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya tanggal 28 Januari 2019. Kita ganti ya tanggal bayarnya. Metode bayarnya dengan apa ini? Transfer. Ya, transfer bank. Oke, transfer bank. Nah, ini sudah ada total pembayarannya ya. Sekarang tinggal kita refresh, hitung nilai pembayaran. 7.920.000 rupiah. Oke. Ini untuk cari pilih ini transfer kemana nggak usah diisi karena nggak ada keterangannya. Maka bisa langsung kita klik simpan. Berarti langkah ketiga sudah kita lakukan ya untuk pembayarannya. Kita klik simpan. Oke, berhasil disimpan, bisa kita tutup ya. Bisa kita tutup. Dan transaksi tanggal 28 sudah kita lakukan dengan baik ya. Oke, bisa kita tutup lagi. Sekarang untuk cek ya, untuk cek supaya bisa melihat apakah pekerjaan kita sudah betul atau tidak ya. Kita bisa lihat di daftar laporan ya, kita samakan terus menu daftar laporan, neraca induk kontrol. Kita pilih neraca induk kontrol.
sambil menunggu. Ya, per tanggalnya tanggal terakhir 28 Januari 2019. Oke, kita tampilkan. Nah, di sana total asetnya yaitu 1.787.251.000 rupiah. Nah, ini teman-teman screenshot ya, screenshot terus diupload di Sunan. Pastikan di sini 787.251.000 rupiah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.